Sebelum tanam alpukat ini tadinya lahan kosong mas. Kita lahan kosong, lahan yang tidak produktif, kita olah menjadi seperti ini. Tidak produktif itu cukup lama itu mas, kisaran ya puluhan tahun bisa lebih mas, puluhan tahun bisa lebih tidak produktif, dan kita olah menjadi kebun alpukat seperti ini. Tanah itu kalau di musim kemarau itu pecah mas, pecah. Kalau musim hujan tanahnya juga lengket karena tanah sini termasuk tanah lincat dan tidak mudah awalnya itu kita mas. Ini di sini kisaran 200-an pohon mas. Ini kita per satu pohon itu kisaran dapat 25 kilo mas sampai 30 kilo. Kemarin harga terakhir itu 20.000 mas, 20.000 per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aziz, saya pengelola kebun alpukat ini di Desa Sidosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ini kebun kita umur kisaran 3,5 sampai 4 tahun. Itu dulunya awal-awal kita main ke tempat temen, kita main terus kita melihat ada beberapa pohon alpukat yang sepertinya bagus dan sangat apik, dan kita akhirnya kepincut ya mas, kepincut untuk nanam alpukat itu sendiri mas. Sebelum tanam alpukat ini tadinya lahan kosong mas, kita lahan kosong, lahan yang tidak produktif, kita olah menjadi seperti ini. Tadinya itu karena tanah kemiringannya terlalu jurang ya, terlalu jurang dan tidak bisa ditanami pastinya. Dan kita olah dari nol, kita buat terasering, jadinya undak-undakan, baru kita tanami alpukat seperti ini mas. Berapa batang nih mas? Ini di sini kisaran 200-an pohon mas untuk jenis alpukat semua. Kan nggak langsung bisa mas ya, Bu, ilmunya gimana mas? Itu awalnya juga kita ya gimana ya, itu kadang kita tanam kadang mati, kita tanam kadang mati, tapi lama-lama kita pasti akan bisa mempelajari dengan sendirinya mas. Untuk kalau perawatan tetap sendiri karena nanti kita ketemunya di unsur tanah yang berbeda-beda mas pastinya mas. Jadi belajar sambil praktek mas. Iya betul mas. Tidak produktif itu cukup lama itu mas, kisaran ya puluhan tahun bisa lebih mas, puluhan tahun bisa lebih tidak produktif, dan kita olah menjadi kebun alpukat seperti ini. Kesuburan tanahnya juga kalau di sini itu sebenarnya tidak gampang itu mas, karena di sini tanah itu kalau di musim kemarau itu pecah mas, pecah. Kalau musim hujan tanahnya juga lengket karena tanah sini termasuk tanah lincat dan tidak mudah awalnya itu kita mas. Pengolahan ekstra untuk menjadi tanah yang bagus itu kita juga cukup lama, tadinya tidak langsung jadi seperti itu mas. Pemupukan kita di sini full pakai pupuk kandang mas, pupuk kandang yang sudah difermentasi pastinya, itu per 6 bulan sekali mas, per 6 bulan sekali rutin itu mas. Per batang ini berapa kilo mas sekali pupuk? Atau Ini pohon segini kita menggunakan 5 karung mas, per 6 bulan sekali. Iya, full pupuk? full pupuk kandang. Itu kotoran apa, sapi atau Kotoran kambing mas kalau di sini mas. Iya, sama mas ya, anunya kualitasnya sama ya? kualitas sama, asal sudah sama-sama mateng, udah difermentasi gitu. Ini dulu awal perdana panen itu kisaran umur 2,5 tahun mas, Setengah tahun. 2,5 tahun awal buah, dan ini panen yang kedua kali nih mas, panen kedua kali. Untuk penyiraman Musim kemarau kok apa? kalau musim kemarau mas, penyiraman musim kemarau itu 2 hari sekali kita tetap penyiraman di sini. Itu sumber airnya? Sumber air kita menggunakan tampungan kolam mas.
tandon ya, tandon, iya. Kita punya tandon, pakai pipa ini mas. pakai pipa kita sebar. Alpukat ini idealnya ketinggian berapa sih pak? Anu mas, Kalau ideal itu kita nanti memastikan untuk jenisnya mas. Kalau di 500 mdpl ke bawah, kita pasti sarankan untuk yang jenis aligator sama miki sama kendil. Tapi kalau yang ke 500 ke atas udah tinggi itu, untuk sementara ini saya sarankan untuk jenis keluang sama khas mungkin ya. Untuk kendala itu yang agak susah itu kalau saat sudah berbuah malahan mas. Saat berbuah kita ekstra untuk penyemprotannya itu yang pastinya untuk merawat buahnya itu yang agak susah cuma di situ. Kalau pertumbuhan pohon itu termasuk sangat mudah itu sebenarnya mas. karena hama. Karena hama mas. Apalagi tanamnya di tempat yang lembab itu pasti hamanya akan lebih banyak. Makanya kita butuh tempat yang benar-benar apa ya, benar-benar matahari cukup, panas yang cukup, dan pakai jarak tanam yang benar-benar ideal seperti itu mas. Kalau ini jarak tanamnya berapa ini mas? Kalau di sini masih lumayan rempet ya ini mas. Ini tapi minimal itu kisaran 6x6 mas. Itu minimal jarak tanam sudah lumayan bagus. Biar pencahayaan cukup dan fotosintesisnya lebih baik untuk ke pohonnya sendiri itu mas. Ini pakai perangsang buah nggak sih mas? Kok 2,5 tahun sudah berbuah gitu? Alhamdulillah di sini tidak ya mas ya. Atau mungkin karena MDPL yang sangat cocok juga untuk jenis ini atau gimana. Di sini cuman asal nutrisi pohon tercukupi, 2,5 tahun rata-rata sudah mulai berbunga mas. Hama kalau di sini lalat buah mas yang cepat, lalat buah sama sama kutu biasanya mas, kutu putih itu, Kutu putih, kutu kutu kebul. putih, kutu kebul itu, seperti itu. Itu dengan apa semprot? Saya menggunakan insektisida jenis Korakron mas. Iya, Itu jadwal atau kalau ada hama saja? kita lihat kondisi. Kalau pas berbuah kita rutinkan untuk 2 minggu sekali mungkin ya, untuk lebih amannya itu mas, untuk penyemprotan insektisidanya. Ini kalau bibit dari mana mas? Nah, Ini dulunya kita ada teman, kita pernah mitra juga, cuman untuk saat ini kita sudah bisa produksi sendiri mas untuk bibitnya mas. jadi kalau nanti ada yang pesen bibit bisa mas ya? Oh bisa sekali mas, bisa. Nanti bisa sambil mampir juga, malah lebih enak gitu mas. Insya Allah hasilnya minimal seperti ini mas ya? Minimal seperti ini mas, insya Allah. Asal perawatan kita juga maksimal, kita benar-benar pengen ada hasil ya kita usahakan mas. Apalagi kalau kita punya lahan yang lebih baik, lebih subur, pastinya sangat cocok juga untuk ditanami juga mas. Bisa lebih Lebih menghasilkan lagi pastinya. Iya. kalau jenisnya apa saja mas? Bisa jual jenis alpukat apa saja mas? Untuk stok yang ada, untuk jenis ada aligator, kendil, peluang, miki, dat Vietnam, dan masih ada yang lainnya mas. Ini kemarin panen hasilnya berapa kintal mas? Ini kita per satu pohon itu kisaran dapat 25 kilo mas, sampai 30 kilo. Per kilonya berapa mas? Kemarin harga terakhir itu 20.000 mas, 20.000. 20.000 per kilonya. Ini rencana kedepannya gimana mas untuk ingin mengembangkan lagi budidaya alpukat atau gimana mas? Pastinya tetap iya mas, kita melihat ke depan tetap kita berkembang untuk menambah lahan lagi nanti pelan-pelan gitu mas. Salahnya gimana mas? Untuk yang pingin budidaya tanam alpukat ini gimana mas?
Ya, kalau saran saya yang penting kita tanam dulu ya. Untuk saran tetap kita tanam dulu, nanti pelan-pelan kita sambil mempelajari, sambil kita sudah praktek dan nanti pasti akan mengetahui sendiri, Mas. Nanti pelan-pelan karena saya dulu awal juga seperti itu. Yang penting tanam dulu, nanti untuk ilmu, untuk yang lainnya kita sambil jalan pasti ketemu sendiri, Mas. Nah, Mas itu untuk penjualannya gimana Mas? Nanti sudah bisa tanam hasilnya bagus, kalau nggak bisa jual gimana Mas? Wah, kalau soal penjualan itu sebenarnya sangat mudah itu, Mas. Kalau pengalaman saya, kalau saya ini udah punya siap panen itu nanti banyak sekali, Mas. Untuk supplier-supplier yang kesini dengan sendirinya itu banyak-banyak sekali. Dan kita nggak usah khawatir untuk soal penjualan. Apalagi di 2024 ini ada isu krisis ketahanan pangan. Nah, dan di situ mau makanan apapun insya Allah pasti laku, teman. Termasuk alpukat ini juga sangat baik juga.